Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anjani dari kelas Sistem Informasi 17B di Universitas Bina Insani daerah Bekasi. Di sini saya ingin mereview tentang budaya media cyber. Mungkin teman-teman semua udah tahu ya tentang media cyber, atau ada beberapa juga yang masih kurang paham. Jadi apa sih itu media cyber? Jadi media cyber ini adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers. Nah, di sini juga ada ruang lingkupnya nih kalau untuk ini ya media cyber. Jadi ruang lingkupnya ini seperti artikel, gambar, komentar, serta video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media cyber, kayak blog, forum, komentar, pembaca, atau pemirsa dan bentuk lainnya. Nah, lalu di sini ada karakteristik media cyber. Yang pertama itu bersifat luas atau global. Jadi maksudnya ini menembus perbedaan jarak dan waktu. Jadi misal kita ada di sini Indonesia, nah media cyber ini bisa sampai ke luar negeri gitu. Lalu yang kedua up to date, terkini ya. Jadi informasi-informasi yang disajikan itu selalu diperbaharui. Lalu yang ketiga, media konvensional yang hanya berpatok pada satu arah. Nah, maksudnya penyampaian pesan kepada khalayak tanpa ada timbal balik atau feedback ke pemberi pesan. Jadi media cyber ini dapat menerapkan komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Lalu yang terakhir, interaktif sifatnya tidak statis. Maksudnya interface atau tampilannya memiliki objek yang dapat berinteraksi dalam pengguna dan pencari informasi. Lalu di sini ada manfaatnya nih dari fungsi informasi, maksudnya kita dapat ya informasinya, lalu fungsi sosialisasi. Nah, kita juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman melalui media cyber ini. Lalu dari fungsi diskusi dan perdebatan, kita juga bisa melakukan diskusi melalui grup, mungkin dari Zoom atau dan lain sebagainya. Lalu dan fungsi pendidikan. Jadi kan mungkin sekarang di era pandemi kayak gini ya, mungkin ada beberapa mata kuliah atau beberapa universitas yang memberikan informasi pendidikannya melalui online gitu. Lanjut, di sini ada contoh media cyber. Aku berikan contoh ya, langsung aja ke websitenya. Nah, ini Wikipedia nih. Wikipedia mungkin teman-teman semua udah tahu ya. Sering juga searching di Google. Kita coba ya buka Wikipedia. Nah, ini Wikipedia nih. Wikipedia ini semua informasi, segala informasi, semuanya ada di sini. Lengkap banget di Indonesia, Inggris, Prancis, semuanya menggunakan Wikipedia. Wikipedia ini memang ke seluruh dunia ya. Lanjut, yaitu blog. Mungkin teman-teman juga sering pakai nih buat blog. Aku juga sering sih. Nah, aku berikan contoh ya, kita ke webnya. Blog aku aja kali ya yang kemarin sempat dibuat di mata kuliah ini juga, sosial media juga. Aku lupa lagi nama blognya apa ya. Kayaknya nggak ada ya, lupa aku juga. Oh, ini dia.
Nah, ini contoh blog akun nih. Nah, di sini kita juga bisa berbagi informasi mengenai COVID-19. Dari awal mula COVID, aku jelasin di sini, gejala infeksinya seperti apa, seberapa bahaya virus coronanya seperti apa, negara mana saja yang telah terdeteksi. Lalu di sini juga aku jelaskan pencegahannya pun gimana. Terus bagaimana cara terhindar dari virus corona tersebut. Dan masih banyak lagi ya, di sini juga aku udah jelasin di blog aku. Nah, ini juga salah satu media cyber sebagai contohnya. Nah, ada lagi nih. Lalu di YouTube. Mungkin teman-teman banyak banget yang udah tahu ya tentang YouTube, konten YouTube. Kebetulan aku juga punya sih. Contoh aja ya. YouTube aku tuh kemarin tentang apa ya, lupa. Kita ke YouTube dulu deh. Konten aku tuh sempat memang YouTube aku juga dipakai buat tugas-tugas aja sih untuk saat ini. Belum sampai ke konten-konten. Nah, di sini juga aku ada konten YouTube. Apa sih LinkedIn itu? Ini yang tugas kemarin dibuat YouTube, dan ada juga tips bijak menggunakan media sosial dengan baik. Jadi bagi teman-teman mungkin mau tahu menggunakan media sosial dengan baik itu gimana caranya. Nah, ini kemarin aku buat konten sama sih dari tugas juga. Nah, ini salah satu media cyber juga yang aku gunakan untuk berbagi informasi ke teman-teman. Terus lanjut ya, setelah YouTube di situ ada lagi social networks. Itu banyak banget seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan aku udah buka WhatsApp nih. Nah, WhatsApp aku apa namanya? Jangan deh, ini aja ya. Instagram aja nih. Instagram mungkin teman-teman banyak banget yang gunakan. Bisa untuk berbagi informasi, misalnya salah satunya aku ya, aku tuh suka banget kan nongkrong buat nyari makan yang enak, tempat yang enak. Nah, mungkin dari Instagram ini aku bisa lihat di explore mengenai informasi tempat makanan yang rekomen, atau makanan yang enak, atau tempat view-nya yang enak. Nah, Instagram ini mewakili. Dan dia gampang banget sih aksesnya, tinggal melalui website atau melalui handphone juga bisa diakses gitu. Lalu lanjut, setelah itu di sini terakhir ada virtual game worlds. Jadi permainan dunia yang virtual banget, yang sangat mendunia, yaitu Powerbank, Audition IO Dance, mungkin salah satunya di Powerbank yang aku contohkan di sini. Nah, untuk Powerbank mungkin aku nggak punya akunnya karena nggak terlalu ngikutin. Mungkin teman-teman ada yang punya Powerbank. Nah, itu salah satu Point Blank itu salah satu dari media cyber untuk saat ini. Nah, mungkin teman-teman sudah agak paham ya mengenai contoh-contoh dari media cyber ini sendiri. Sebenarnya fungsinya sama, ingin memberitahukan segala informasi, dan berbentuknya secara online atau virtual. Nah, ini juga selalu update untuk media cyber ini gitu. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mungkin sekiranya ada ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang bisa diambil. Dan ini aku juga dapat referensinya ya dari sini, dari Wikipedia dan sebagainya. Oke, mungkin sekian dari saya ya untuk review media sosialnya ini untuk hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.